Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, semua manusia anak turun Nabi Adam pasti pernah salah, dan kenyataannya banyak salahnya. Di hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak turun Adam itu pernah mengerjakan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang bertobat kepada Allah. Jangankan kita manusia biasa, Nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah melakukan kesalahan. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam adalah kakek moyang kita, di mana beliau saat itu diciptakan oleh Allah dan tinggal di dalam surga. Tapi Adam berhasil digoda oleh setan atau iblis, sehingga akhirnya beliau yang dilarang oleh Allah untuk makan buah khuldi, kemudian beliau melanggarnya karena godaan dari iblis. Kemudian Nabi Adam diturunkan di bumi dan beliau menyesal, kemudian bertobat kepada Allah dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, niscaya ada kami tergolong orang-orang yang rugi. Jadi Nabi Adam begitu sadar dan diturunkan ke bumi, beliau menyesal dan selalu berdoa, bertobat kepada Allah di segala kesempatan. Kemudian Nabi Yunus saat itu lari saat kaumnya datang berbondong-bondong. Nabi Yunus mengira bahwa kaumnya akan mengeroyok beliau, sehingga beliau lari ke kapal. Padahal sebenarnya kaumnya itu ingin insaf, ingin menjadi orang Islam, tapi Nabi Yunus tidak tahu namanya manusia, akhirnya lari ke kapal, melarikan diri, sehingga akhirnya diberi peringatan oleh Allah masuk ke dalam ikan nun, ditelan oleh ikan nun. Kemudian saat di dalam perut ikan nun, beliau Nabi Yunus berdoa menyesal kepada Allah dan selalu mengulang-ulang doanya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim, menganiaya. Beliau menyesal dan terus mengulang-ulang doanya, sehingga akhirnya Allah menolong Nabi Yunus dengan mengeluarkan beliau dari ikan nun. Ada lagi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman saat itu beliau mengucapkan kalimat yang tanpa mengucapkan insya Allah. Dia mengatakan bahwa malam ini saya akan mempergauli 100 istri saya, dan nanti dari istri-istri saya itu akan melahirkan 100 anak-anak laki-laki yang ahli perang. Tapi Nabi Sulaiman mengucapkannya tanpa insya Allah, sehingga akhirnya diberi peringatan oleh Allah. Ternyata yang lahir hanya satu dari istrinya itu, yang 100 digauli itu, dan satunya pun lahir dengan keadaan cacat. Bukan ahli perang, orang yang gagah perkasa, tapi orang yang cacat. Kemudian Nabi Sulaiman pun bertobat kepada Allah. Contohnya lagi Nabi Muhammad. Nabi pun pernah mengalami kesalahan karena beliau juga adalah manusia biasa. Saat itu setelah habis perang di tengah malam dalam keadaan capek, setelah sholat dan ibadah malam, beliau akhirnya tidur dan meminta Bilal untuk berjaga dan nanti membangunkan beliau. Ternyata Bilal pun juga ketiduran karena saking capeknya habis perang, sehingga akhirnya Nabi dan para sahabat bangun setelah matahari itu agak ke atas, sehingga waktu subuhnya sudah habis, sudah hilang. Nabi terkejut saat bangun karena matahari sudah di atas, waktunya duha, matahari sudah terik istilahnya. Sehingga Nabi bergegas bangun dan menyesal bertobat kepada Allah.
itu adalah para nabi dan para rasul. Mereka pun pernah mengalami kesalahan, mengerjakan kesalahan, padahal mereka adalah orang-orang top kekasihnya Allah. Itu pun masih pernah mengalami kesalahan, karena mereka pun juga anak turun Adam, manusia biasa. Apalagi kita sebagai orang yang jauh dari anak turun Nabi, ya mungkin kita keturunan Nabi Adam, ya pasti kita banyak sekali mengerjakan kesalahan selama hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu ya kita harus bertobat kepada Allah, harus berusaha memohon ampun kepada Allah, memohon agar Allah menghapuskan kesalahan kita. Di hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah, karena aku juga bertobat kepada Allah seharinya 100 kali. Nabi pun setiap hari itu bertobat kepada Allah sampai 100 kali. Makanya Nabi memerintahkan kepada kita untuk bertobat kepada Allah. Ya caranya bertobat itu ya banyak membaca astagfirullah, itu salah satunya. Bisa astagfirullah aja, bisa astagfirullahaladzim, bisa astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bisa juga Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bisa juga Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Di surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum ayudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tuhan kalian pasti akan mengampuni kalian dari kesalahan kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga. Jadi Allah memerintahkan kepada orang iman untuk bertobat secara nasuha, taubatan nasuha, taubat yang baik. Dan nanti kalau kita sudah bertobat dengan taubatan nasuha, maka Allah pasti akan mengampuni kepada kita dan akan dimasukkan ke dalam surga. Di surat Al-Baqarah 222 Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawabina. Allah itu suka, senang kepada orang yang banyak bertobat. Jadi orang yang banyak bertobat kepada Allah itu disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Taubat itu harus nasuha dengan syarat satu, mengakui kesalahan. Jadi saat kita bertobat kepada Allah, ya kita harus mengakui kesalahan kita. Ya Allah, misalkan saya begini. Kemudian yang kedua, minta maaf kepada Allah. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa saya karena begini. Dan jika berhubungan dengan orang lain, ya kita harus minta maaf pada orang tersebut. Misalkan kita minta maaf kepada si A, di mana kita telah menganiaya dia misalkan, atau mencaci maki dia, ya kita mohon maaf kepada, maaf ya Mas, saya telah gini. Itu adalah syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kita menyesal, kapok, getun, tidak akan mengulangi lagi. Jadi kita berjanji dalam hati kita menyesal, kapok, getun, dan tidak mengulangi lagi. Kalau kita diulang-ulang terus dosanya, ya taubat diulang lagi, namanya taubat lombok. Pedas besok makan lombok lagi, sekarang kepedesan besok makan lombok lagi, itu namanya taubat lombok. Kemudian yang keempat, syarat taubat nasuha yaitu memenuhi kafaroh. Kafaroh itu ganti. Kalau kita mengerjakan kesalahan, ya kita memenuhi kafarohnya. Misalkan kita sedekah, minta maaf kepada Allah, kemudian kita mengeluarkan sedekah sebagai penghapus dosa. Atau jika berhubungan dengan orang lain, ya kita mengganti kerugian yang kita sebabkan kepada orang lain tersebut. Misalkan kita merusakkan motornya atau apa, kita minta maaf kepada orang tersebut, kemudian ya memperbaiki motor yang kita rusakkan. Itu adalah 4 syarat taubat nasuha.
Di surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah yang banyak, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk banyak-banyak bertobat kepada Allah, sering baca istighfar, sering minta maaf, baik kepada Allah maupun kepada orang yang kita salahi, yang kita zolimi. Itu adalah perintah Allah kepada kita sebagai orang iman. Di hadis-hadisnya itu banyak menerangkan bahwa surga itu tidak mau menerima orang yang masih punya dosa. Dosa sekecil apapun tidak akan diterima oleh surga. Jadi kalau orang itu sudah terlanjur di akhirat dan dosanya tidak diampuni oleh Allah karena memang dia tidak minta ampun saat di dunia, maka di akhirat nanti dia harus masuk dulu ke dalam neraka untuk dicuci dosanya. Setelah habis dosanya baru diangkat ke dalam surga. Oleh karena itu, mumpung kita masih di dunia, ya kita sempat-sempatkan untuk selalu bertobat kepada Allah. Banyak beristighfar, banyak mengerjakan sholat sunnah, yaitu sholat taubat, sholat tasbih, atau sholat tahajud. Minta maaf kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang pernah kita zolimi, kita salahi, kita caci maki misalkan, kita rugikan, kita mohon maaf kepada mereka. Agar apa? Agar kita tidak punya kesalahan, tidak punya dosa, sehingga di akhirat nanti kita akan bisa langsung masuk ke dalam surga. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.